Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Adi Puspitasari, NIM 180336001. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini, di minggu pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan bahan pustaka. Jangan lupa nonton ya. Kembali lagi bersama saya, Vita Ayu Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk minggu pertama tentang pengelolaan bahan pustaka. Di sini ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama tentang pengertian pengelolaan bahan pustaka. Yang kedua, fungsi dan tujuan pengelolaan bahan pustaka. Yang ketiga, tentang proses pengelolaan bahan pustaka. Yang keempat, kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Langsung ke materi yang pertama, tentang pengertian pengelolaan bahan pustaka. Nah, pengelolaan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan wajib perpustakaan, di mana bahan pustaka yang akan masuk harus diolah terlebih dahulu demi memudahkan pengaksesan informasi dan tertib administrasi oleh pemustaka. Lanjut ke materi yang kedua, fungsi dan tujuan pengelolaan bahan pustaka. Di sini ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama, untuk mempermudah pengaturan koleksi. Di setiap bahan pustaka yang masuk akan dilakukan inventarisasi, mulai dari pencatatan, identitas buku, tanggal masuk, jumlah, hingga pemberian kode unik, barcode, hingga cap. Materi yang kedua, fungsi yang kedua tentang mempermudah pelayanan terhadap pemustaka. Nah, di sini setiap pemustaka itu pasti berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pemustaka. Dengan adanya pengelolaan bahan pustaka ini, harapannya mampu memberikan pelayanan kepada pemustaka. Setiap buku akan diklasifikasi dan ditata secara sistematis pada rak-rak buku. Yang ketiga ada memudahkan pengelolaan dalam menemukan buku. Tidak hanya pemustaka saja di sini, tapi pengelola juga dimudahkan dengan adanya pengelolaan bahan pustaka yang baik. Jika sewaktu-waktu melakukan pengecekan, perawatan, dan pencatatan ulang, maka buku yang dicari dapat mudah untuk ditemukan. Yang terakhir ada menjaga kualitas buku. Tentu tidak sembarangan buku yang bisa masuk ke dalam perpustakaan. Buku yang sudah lolos uji dan disortir saja. Terdapat beberapa buku yang tidak dimasukkan sebagai koleksi, seperti buku yang cacat, rusak, mengandung isi berbahaya, melarang hukum, dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Lanjut ke materi yang ketiga tentang proses pengelolaan bahan pustaka. Di sini ada berbagai proses yang dilakukan. Ada pemberian stempel, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, kelengkapan. Apa sih itu pemberian stempel? Nah, di sini pemberian stempel merupakan hal yang hak milik dan inventaris. Nah, hal ini bertujuan agar buku-buku tersebut secara sah menjadi milik perpustakaan dan tidak dapat diakui menjadi milik pribadi oleh orang lain. Ada juga inventarisasi, inventaris atau pencatatan bersamaan dengan pemberian nomor unik.
Yang selanjutnya ada diklasifikasikan berdasarkan ukuran, jenis dan cabang ilmu. Ini berguna untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku yang diinginkannya. Katalog untuk memudahkan pengelolaan dalam mencari informasi buku yang ada di perpustakaan tersebut. Terakhir, memberikan kelengkapan untuk memudahkan pengelola dalam melayani peminjaman buku seperti pemberian label, penomoran, barcode, hingga kertas pengembalian buku. Yang terakhir, materi terakhir ada kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Kegiatan yang pertama di sini ada inventarisasi. Nah, inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku atau bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku. Tujuan inventaris sendiri agar pengelolaan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi, bukunya yang ada di perpustakaan apa saja, judulnya apa saja, dan tanggal masuknya itu kapan. Nah, di sini ada berbagai kegiatan yang ada di dalam inventaris. Pertama, pemeriksaan bahan pustaka. Nah, bahan pustaka dari hasil kegiatan pengadaan tersebut dicek atau diperiksa terlebih dahulu, baik dari segi fisik maupun isinya. Yang kedua, ada pengelompokan koleksi. Bahan pustaka yang telah diperiksa dan sudah pasti akan menjadi koleksi perpustakaan, selanjutnya dikelompokkan ke dalam bidang-bidang umum. Misal, dikelompokkan berdasarkan judulnya. Yang ketiga, ada pengecapan. Koleksi bahan pustaka diberikan cap stempel kepemilikan dan stempel inventarisasi. Pengecapan stempel dilakukan bertujuan untuk memberikan identitas pada suatu bahan pustaka, bahwa bahan pustaka tersebut adalah milik perpustakaan. Yang terakhir ada pencatatan. Semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan atau yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan harus dicatat pada buku, baik itu buku induk atau langsung dicatat pada database di komputer. Materi yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi koleksi ini merupakan proses pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan dengan menggunakan sistem klasifikasi DDC. Yang ketiga ada input data. Di sini ada katalogisasi koleksi, scan cover, barcoding, tes barcoding. Yang keempat ada pelabelan atau penyampulan. Pemberian label pada punggung koleksi merupakan kegiatan pengelolaan koleksi buku dengan menempelkan kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada shelving. Shelving ini merupakan kegiatan akhir dari seluruh proses pengelolaan koleksi bahan pustaka, yaitu proses penyusunan koleksi bahan pustaka pada rak yang telah tersedia. Dan yang selanjutnya ini merupakan kesimpulan dari pengelolaan bahan pustaka. Nah, kesimpulannya, pengelolaan bahan pustaka ini merupakan kegiatan inti dari perpustakaan. Jadi, untuk itu yang sangat penting membuat sistem pengelolaan yang efektif agar prosesnya dapat dilakukan secara efektif pula. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pemustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.